Saudaraku, marilah saat ini kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau pernah mengutus anakmu, Yesus Kristus, ke tengah dunia ini. Masuk ke kota Yerusalem guna menyaksikan rahmat-Mu yang betapa luhur itu kepada banyak manusia. Kini hadirlah juga kepada kami selaku manusia-manusia ciptaan-Mu ya Allah. Bukalah hati kami agar kami bisa dengan jernih memahami untuk kemudian mempraktikkan keteladanan yang sudah Engkau berikan, ihwal, kerendahan hati. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, inilah seruan kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, serta anak-anak kekasih Yesus, bacaan Injil di minggu pagi ini diambil dari Matius 21 ayat 1 hingga 11. Matius 21 ayat 1 hingga 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bebat yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus serta mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, melainkan memeliharanya dalam hidup saya. Hosiana. Ada sebuah sepeda motor yang saya suka. Sepeda motor idaman ini adalah sepeda motor lawas dan bertenaga gahar milik om saya. Dalam suatu kesempatan, bersama rombongan klub motor yang diikuti om saya diberikan izin untuk mengendarai sepeda motor tersebut. Perjalanan malam dari Yogyakarta menuju Jepara di saat itu adalah perjalanan yang sangat membahagiakan saya. Seolah-olah saya adalah lelaki yang paling keren di muka bumi ini. Sampai suatu ketika saya mengetahui betapa motor tersebut sudah berpindah tangan ke seorang kawan om saya. Ini mengejutkan saya, sebab motor ini adalah motor yang langka, motor yang menurut saya apik. Tapi karena berhubung om saya sudah terlanjur berjanji untuk menjual sepeda motor tersebut
kepada kawannya dengan nominal sekian rupiah, maka ia harus kehilangan barang yang langka ini. Sesuatu yang langka, ibu bapak sekalian, adalah sesuatu yang bernilai. Lazimnya, berapapun harganya, dimanapun posisinya berada, para kolektor kerap memburu barang atau sesuatu yang langka tersebut. Karya-karya seni misalnya, tidak peduli berapapun harganya. Tidak jadi soal seberapapun jauh lokasi mereka harus memburu barang langka yang mereka incar tersebut. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang langka yang juga dialami kebanyakan manusia di dalam relasi sosialnya. Ada satu nilai atau kebajikan yang langka. Nilai atau kebajikan tersebut tidak lain tidak bukan adalah perkara kerendahan hati. Tidak banyak manusia yang sungguh-sungguh bisa melakoni gaya hidup rendah hati. Yang ada adalah mengedepankan egonya, kepentingan diri sendiri, jauh di atas kepentingan banyak orang. Yang ada adalah seringkali memandang rendah atau remeh orang lain, karena orang lain dianggapnya rendah atau tidak bernilai seperti keberadaan dirinya. Barangkali saya juga termasuk pribadi yang demikian. Rendah hati bukan perkara yang semudah membalik telapak tangan. Kita harus akui itu. Namun Yesus Kristus di minggu pagi ini mengajarkan suatu keteladanan perkara kerendahan hati itu kepada kita semua. Yesus Kristus yang kita tahu bersama dielulukan saat masuk ke kota Yerusalem. Yesus Kristus yang kita tahu bersama diiringi oleh begitu besar jumlah orang yang mengikutinya saat itu. Mereka bersukacita. Mereka memandang Yesus sebagai Mesias. Mereka memandang Yesus sebagai Raja mereka. Yesus yang kita ketahui bersama yang masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keledai menyimbolkan seekor hewan yang bodoh, seekor hewan yang lamban. Berbeda dengan kuda yang menyimbolkan hewan kegagahan, hewan yang cepat atau tangkas. Sehingga tidak berkelebihan kalau ada salah satu peribahasa Indonesia yang berbunyi demikian. Keledai hendak dijadikan kuda. Lebih kurang bermakna orang bodoh hendak disamaikan dengan orang pandai. Demikianlah dengan keledai. Menariknya, Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah pemilik alam semesta dengan segala isinya ini, termasuk makhluk ciptaannya, adalah Yesus atau pribadi yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Lambang kebodohan dan kelambanan tadi. Kita melihat betapa Yesus adalah sosok atau pribadi yang sangat rendah hati. Yesus yang tinggi, Yesus yang Allah tadi, Yesus yang pemilik segala, termasuk memiliki keledai tadi. Itu kepunyaannya, itu milik Allah. Adalah pribadi yang mau rela menunjukkan keteladanan, ihwal, kerendahan hati. Yesus yang oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus yang dipandang kebanyakan orang Yahudi, barangkali kita juga, adalah Raja, adalah Mesias secara politis, adalah pembebas dari cengkraman penjajahan Romawi yang terjadi saat itu. Yesus yang demikian, itulah Yesus yang dianggap oleh orang-orang kebanyakan saat itu. Namun Yesus justru meneladankan kepada kita betapa ia bukanlah pemimpin yang demikian.
betapa ia adalah raja yang bukan demikian. Yesus adalah pemimpin, pemerintah yang tidak memerintah dengan tangan besi. Yesus adalah pribadi yang hadir menyatakan salom atau damai sejahtera Allah, kasih Allah kepada yang membutuhkannya, kepada yang terpinggirkan, kepada yang hina, dan seterusnya. Yesus adalah pribadi yang tidak memerintah dengan tangan besi seperti penguasa kebanyakan, melainkan Yesus yang hadir sebagai pelayan, Yesus yang hadir untuk melayani, Yesus yang hadir untuk menyelamatkan keberadaan manusia yang berdosa. Yesus yang meniadakan kebinasaan yang kekal bagi umat manusia, bagi setiap yang percaya kepadanya. Umat yang kekasih, Yesus Kristus yang penuh dengan keteladanan, kerendahan hatinya, ini yang menjadi sentral, ini yang menjadi landasan kita sebagai manusia-manusia ciptaannya, terlebih lagi kita sebagai manusia yang percaya kepadanya, umat Kristus sendiri, para murid sendiri, untuk diajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Sekali lagi, kerendahan hati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dengan kerendahan hati, segala sentimen pribadi itu bisa diletakkan di bawah profesionalitas kerja kita. Dengan kerendahan hati juga, friksi, perseteruan, bahkan konflik itu bisa kita minimalisir atau kita hindari. Dengan kerendahan hati juga, barangkali ini yang menjadi ujian kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi momok, menakutkan bagi kita semua, yang meresahkan banyak bangsa di segala penjuru dunia ini, saat kita diuji untuk seberapa besar kita memiliki kerendahan hati, meniadakan ego kita, mau mengikuti anjuran pemerintah Republik Indonesia, misalnya soal perkara social distancing atau pembatasan sosial, pembatasan diri dari kerumunan massa. Seberapa besar kerendahan hati kita untuk menghayati betul bahwa kita ada saatnya untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, demi turut serta, demi memberikan kontribusi atau sumbangsi kepada negara ini, kepada kepentingan manusia lebih banyak dan luas lagi. Tidak mengedepankan ego kita, demi membatasi atau mencegah, turut serta untuk meminimalisir penyebaran virus yang mematikan ini lebih luas lagi. Seberapa besar hati kita yang rendah ini. Ibu bapak sekalian yang dikasih Tuhan, murid Kristus cirinya jelas adalah kerendahan hati. Maka tidak bisa tidak, sebagai para muridnya, kita diajak, didorong di minggu pagi ini, menjelang kita menghayati atau merayakan Paskah sebentar lagi, kita bersama-sama sebagai murid Kristus untuk boleh terampil atau cakap mempraktikkan gaya hidup keteladanan kerendahan hati tadi, yang langka tadi. Di atas awan masih ada awan, di atas langit tentu masih ada langit. Maka tidak bisa tidak, kita harus rendah hati sebagaimana Kristus juga rendah hati. Kiranya roh Tuhan yang senantiasa memampukan kita semua. Amin.